Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nunida Askia, Gamaidina Izati, dan Zahra. Kami akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris kami yang membahas tentang six basic tenses. Baiklah, yang pertama-tama saya Nunida Askia akan mempresentasikan. Yang pertama yaitu ada simple present tense. Present tense adalah tenses yang merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua ada present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang sedang berlangsung saat sekarang. Yang ketiga ada simple past tense. Simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang terjadi di masa lampau dan waktu terjadinya peristiwa itu telah diketahui. Yang keempat ada past continuous. Past continuous tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang sedang berlangsung pada masa lampau. Baiklah, yang kelima ada simple future tense. Future tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Baiklah, yang keenam yaitu future continuous tense. Future continuous bentuk waktu yang akan datang sedang berlangsung. Nah, jadi adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan atau keadaan yang akan sedang terjadi pada saat tertentu di waktu yang akan datang ketika suatu perbuatan lain terjadi. Selanjutnya yaitu ada simple present tense. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang di masa kini. Ingat, present artinya adalah kini atau sekarang. Nah, rumus present tense yang pertama ada positif, rumusnya bisa dilihat. Yang kedua yaitu rumus present tense yaitu negatif. Nah, rumusnya juga bisa dilihat di sini. Yang ketiga yaitu rumus present tense tanya. Nah, rumusnya bisa dilihat juga di sini. Oke, izin melanjutkan menyampaikan materi berikutnya yaitu tentang rumus present continuous tense. Present continuous tense menggunakan kata kerja dalam bentuk given yaitu verb tambah in. Rumusnya ada positif, negatif, interrogatif. Rumus positifnya yaitu subject ditambah am or is or are ditambah verb ing. Kalau rumus negatifnya subject ditambah am not atau is not atau are not ditambah verb ing tadi. Dan untuk rumus kalimat tanyanya atau interrogatifnya tinggal diurupakan subjek lawan am or is or are tadi, tinggal ujungnya ditambah ujungnya verb ing juga. Jadi contoh kalimat misal kalaunya you itu berarti are. You are sedang bekerja. You are working. Kamu sedang bekerja. Itu kalimat positifnya. Kalau negatifnya you are not working. Kamu sedang tidak bekerja. Dan untuk kalimat interrogatifnya are you working? Apakah kamu sedang bekerja? Seperti itu. Jadi untuk I itu kawannya am, untuk she, he, it itu kawannya is, dan nama orang juga kawannya is, dan you, we, they itu kawannya are. Seperti itu kawan-kawan untuk rumus dari present continuous tense. Kayaknya kawan-kawan sudah paham tentang present continuous tense. Kita lanjut ke berikutnya.
Oke, next lanjut ke simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Simple past tense menggunakan jenis to be 2 dan verb 2. Rumus dan contoh kalimat simple past tense yang menggunakan kata kerja pada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Contoh, you call Daniel. Pada kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja call tidak ditulis dalam bentuk verb 2 atau kata kerja 2 karena sudah ada did sebagai penanda lampau, sehingga kata kerja call ditulis dalam bentuk verb 1. Verb 2 hanya digunakan pada kalimat positif saja, dan did digunakan pada kalimat tanya. Misal did not atau didn't digunakan pada kalimat negatif. To be 2-nya yaitu was dan were digunakan ketika suatu kalimat tidak ada unsur kata kerja atau non-verb, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya yaitu tentang past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Past continuous tense adalah jenis tenses yang menyatakan kegiatan yang sedang terjadi pada waktu yang spesifik di masa lampau atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Rumus dari past continuous tense yaitu past continuous tense menggunakan kata kerja dalam bentuk gerund, yaitu verb ditambah ing atau kata kerja yang ditambah ing, dan to be yang terdiri dari was and were. Rumusnya ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumus kalimat positif yaitu subject ditambah was atau were ditambah verb ing. Untuk rumus kalimat negatifnya subject ditambah was atau were tinggal ditambah not ditambah verb ing. Dan untuk kalimat interrogatifnya yaitu was atau were ditambah subject ditambah verb ing dan tanda tanya. Jadi untuk subject they, we, you itu untuk were, dan subject I, she, he, it itu untuk was. Jadi contoh kalimat past continuous tense yang positif yaitu she was walking home, ia sedang berjalan pulang. Dan untuk kalimat negatifnya she wasn't atau she was not walking home, ia tidak sedang berjalan pulang. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya was she walking home, apakah ia sedang berjalan pulang? Seperti itu teman-teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian bisa paham, meskipun terpulilit saya menjelaskan. Salah kata mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Zahra. Sekian dari saya, mantap. Terima kasih. Simple future tense. Future tense menggunakan jenis auxiliary atau kata kerja modal, will, dan verb one. Rumus dan contoh kalimat future tense yang pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Subject, you, modal, auxiliary, will, verb, right, object. Negative, subject, you, modal, auxiliary, will not, won't,
verb, right, object. Interrogative, modal, auxiliary, will, subject, you, verb, right, object. Future continuous tense seperti bentuk waktu past continuous tense, maka bentuk waktu future continuous tense selalu digunakan bersama dengan kalimat pengiring yang menyatakan perbuatan lainnya. A. Pola kalimat positif yang digunakan adalah untuk subjek I, we, subjek shall, be, verb 1, ing. Untuk subjek you, they, he, she, it. Subjek will, be, verb 1, ing. Contoh, I shall be studying if you come at 8 o'clock tonight. Saya akan sedang belajar apabila kamu datang pada jam 8 nanti malam. B. Pola kalimat negatif yang digunakan adalah untuk subjek I, we, subjek shall, not, be, verb 1, ing. Untuk subjek you, they, he, she, it. Subjek will, not, be, verb 1, ing. Shall not disingkat menjadi shall. Will not disingkat menjadi won't. Contoh, I shall not be studying if you come at 8 o'clock tonight. Saya tidak akan sedang belajar apabila kamu datang pada jam 8 nanti malam. C. Pola kalimat tanya yang digunakan adalah untuk subjek I, we, shall, subjek be, verb 1, ing, tanda tanya. Untuk subjek you, they, he, she, it. Will, subjek be, verb 1, ing, tanda tanya. Contoh, shall I be studying if you come at 8 o'clock tonight? Apakah saya akan sedang belajar apabila kamu datang pada jam 8 nanti malam? Apabila di dalam kalimat tanya digunakan kata tanya atau question word, maka pola kalimat tanya yang digunakan adalah 1. Apabila kata tanya yang digunakan tidak menanyakan subjek, maka pola kalimat tanyanya adalah untuk subjek I, we, question word shall, subjek be, verb 1, ing, tanda tanya. Untuk subjek you, they, he, she, it. Question word will, subjek be, verb 1, ing, tanda tanya. Contoh, what shall I be doing by this time tomorrow? Apa yang akan sedang saya kerjakan pada saat ini besok? 2. Apabila kata tanya yang digunakan menanyakan subjek, maka pola kalimat tanyanya adalah question word will, be, verb 1, ing, tanda tanya. Contoh, who will be working at the same time tomorrow? Siapa yang akan sedang bekerja pada saat yang sama esok? Tanda waktu yang sering digunakan dalam future continuous tense adalah at this time, pada waktu ini besok. Okay everyone, thank you for watching our presentation.